Pasca gempa besar bermagnitudo 5,6 pada Senin kemarin, kawasan Cianjur, Jawa Barat masih terus diguncang gempa susulan. Tidak ada yang mengira gempa lebih kuat akan terjadi dalam beberapa jam berikutnya. Nantinya 1.000 jenazah korban bencana Palu akan dimakamkan secara massal. Hingga saat ini telah ditemukan lebih 800 jenazah yang berada. Dalam artikelnya, media Inggris ini menulis bahwa gempa telah mengakibatkan kerusakan bangunan. Badan Nasional Bencana pun mengalami kesulitan untuk mencapai beberapa titik lokasi yang terdampak. Selama dekade terakhir, rata-rata jumlah orang meninggal secara global akibat bencana alam tiap tahunnya sekitar 45.000. Angka ini mewakili 0,1% dari kematian global. Dalam penyelamatan korban bencana alam, tiap detiknya sangat berharga bagi keselamatan korban. 48 jam pertama pasca bencana atau golden period merupakan waktu yang krusial untuk melakukan penyelamatan. Tim SAR, Search and Rescue, merupakan tim yang dilatih dan dilengkapi untuk melakukan pencarian dan penyelamatan orang yang hilang, terlantar, atau terperangkap dalam situasi darurat atau bencana alam. Namun, dalam proses penyelamatannya, wilayah pasca bencana merupakan wilayah yang belum stabil, sehingga dapat membahayakan tim SAR dalam pencarian korban. Lantas, solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini? Tim SAR memanfaatkan kemampuan alami anjing pelacak atau yang dikenal dengan K9 untuk membantu dalam proses pencarian korban bencana alam. Proses pencarian korban inilah yang menjadi tantangan bagi tim SAR untuk dapat menyelamatkan sebanyak mungkin dan meminimalisir kecelakaan kerja yang terjadi pada tim SAR. Tim SAR terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Search dan Rescue. Informasi yang didapatkan oleh tim Search harus segera disampaikan kepada posko agar segera menugaskan tim Rescue untuk mengevakuasi korban. Terlebih lagi apabila ditemukan korban yang masih hidup. Kami, tim C07, berinovasi untuk menciptakan K9 Fast SAR System, sebuah sistem yang dapat membantu serta memaksimalkan dalam proses pencarian korban bencana alam secara real-time. K9 Fast SAR System terdiri dari 3 bagian hardware dan 1 software. K9 Device, Handler Device, Posko Device, dan Sistem Informasi. K9 Device yang berbentuk rompi dipasangkan pada K9 sebagai perangkat yang digunakan untuk monitoring dan tracking lokasi korban. Rompi ini memiliki saku pada sisi kanan dan sisi kiri. Saku kanan berisi baterai yang digunakan pada perangkat ini, sedangkan pada saku kiri berisi komponen utama yaitu PCB, ESP32, LoRa transmitter, dan GPS. Terdapat 2 sensor yang digunakan, yaitu sensor suara dan sensor suhu. Handler Device merupakan perangkat yang bekerja sebagai pusat pengolahan data. Perangkat ini terdiri dari ESP32 dan LoRa receiver yang digunakan untuk menerima data yang dikirimkan dari perangkat K9. Kemudian Raspberry Pi 4 yang bekerja sebagai back-end server dan front-end client, dan access point sebagai penyedia jaringan lokal. Access point ini nantinya dapat di-extend kembali untuk memberikan akses jaringan lokal ke perangkat posko apabila dibutuhkan. Perangkat pada posko merupakan perangkat opsional yang digunakan apabila tim SAR yang berada pada posko ingin memantau lokasi korban dengan mengakses jaringan lokal yang telah dibuat oleh handler device. Data yang didapatkan dari K9 device akan ditampilkan pada sistem informasi yang dihosting oleh Raspberry Pi 4. Sistem informasi akan menampilkan visualisasi jalur pencarian yang menunjukkan lokasi yang sudah ditelusuri oleh K9. Jika K9 menemukan korban, maka lokasi dalam map akan ditandai dengan pinpoint. Selain itu, sistem informasi juga menampilkan suhu tubuh dari K9. Lalu, bagaimana sistem ini bekerja? GPS akan mendeteksi lokasi dari K9 serta menandai jalur yang dilewati oleh K9. K9 akan menggonggong jika ia menemukan korban. Sensor suara akan mendeteksi gonggongan K9 sebagai sinyal digital. Data ini akan dikirimkan ke perangkat handler menggunakan LoRa. Data tersebut akan diproses pada Raspberry Pi 4 untuk disimpan di dalam database. Informasi dari keseluruhan perangkat akan divisualisasikan menggunakan WebGIS dan leaflet. Sistem informasi akan menampilkan jalur yang dilewati oleh K9. Jika sebelumnya sensor suara mendeteksi gonggongan, sistem informasi akan menampilkannya dalam bentuk pinpoint. Selain itu, pada sistem informasi terdapat fitur victim distribution untuk melihat daftar persebaran korban yang telah ditemukan, pas data untuk melihat data pencarian sebelumnya, serta print map untuk mencetak hasil pencarian. Pemetaan ini dapat membantu tim SAR untuk mengidentifikasi lokasi dari korban bencana alam secara real-time. Setelah dilakukan beberapa pengujian, K9 Fast SAR System dapat bekerja dengan baik untuk merepresentasikan area yang dilewati oleh K9 serta saat K9 menemukan korban. K9 Fast SAR System merupakan terobosan yang mewakili perpaduan antara teknologi dan keterampilan manusia untuk menyelamatkan nyawa dalam situasi bencana alam yang kritis. Dari anjing pelacak hingga pusat komando, semuanya berperan dalam harmoni yang mendukung upaya penyelamatan.